Gencatan senjata antara Israel dan Hamas akhirnya diumumkan setelah berhari-hari negosiasi intens di Kairo. Berita itu disiarkan serentak di berbagai saluran televisi dunia. Para diplomat dari Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa kesepakatan itu adalah langkah pertama menuju penghentian kekerasan yang sudah menelan ribuan korban jiwa. Di ruang konferensi, kamera menyorot wajah para perwakilan yang tersenyum kaku. Sementara di luar gedung, wartawan menulis cepat laporan berjudul "Perang di Gaza berakhir hari ini". Dunia sempat percaya bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, malam di Gaza akan sunyi tanpa dentuman. Namun, beberapa jam setelah pengumuman itu, kenyataan di lapangan membalikkan semua harapan. Suara ledakan kembali terdengar di Gaza Utara. Gumpalan asap naik ke udara, menutupi matahari yang baru muncul dari balik gedung-gedung yang separuh hancur. Warga yang sebelumnya keluar dari tempat perlindungan kini kembali berlari. Sebagian menjerit memanggil anggota keluarga mereka. Di rumah-rumah yang sudah tak beratap, jendela-jendela pecah oleh tekanan udara dari serangan udara yang disebut terbatas. Dalam hitungan menit, gencatan senjata yang baru diumumkan berubah menjadi sekadar pernyataan di atas kertas. Kami pikir ini hari pertama tanpa bom, tapi ternyata hanya hari pertama dari kekecewaan berikutnya. Pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut bahwa operasi itu adalah langkah defensif terhadap peluncuran roket yang masih terjadi dari wilayah Gaza. Mereka menegaskan bahwa gencatan senjata tidak berarti mengabaikan ancaman keamanan. Di sisi lain, juru bicara Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian yang bahkan belum berjalan penuh 1 hari. Mereka menuduh serangan itu sebagai bentuk provokasi yang disengaja dan memperingatkan bahwa pelanggaran seperti ini akan mengguncang seluruh upaya perdamaian. Saling tuduh kembali menjadi bahasa diplomasi yang familiar, sementara rakyat sipil di kedua sisi hanya bisa berharap badai segera reda. Di Rumah Sakit Al-Shifa, suasana tetap kacau. Generator listrik berdengung karena pasukan energi utama masih terputus. Perawat berlari di lorong sempit membawa anak kecil yang kepalanya berlumuran debu. Dokter mencoba menenangkan keluarga korban, tapi bahkan di ruang perawatan pun suara drone terdengar jelas di langit. Kami sudah bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu, dan ketika kami dengar gencatan senjata diumumkan, kami pikir kami bisa tidur malam ini. Tapi ternyata tidak ada malam tanpa sirine di Gaza. Di luar rumah sakit, asap masih menggantung. Bau mesiu bercampur dengan debu dan keringat menempel di udara seperti bayangan yang enggan hilang. Israel mengklaim bahwa serangan itu hanya menargetkan lokasi-lokasi yang digunakan untuk menyimpan senjata. Namun, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar korban justru adalah warga sipil. Beberapa rumah kembali rata dengan tanah. Dan di Han Yunus, keluarga-keluarga yang baru saja kembali ke rumah mereka setelah gencatan diumumkan kini kembali mengungsi. Di tengah reruntuhan, seorang anak kecil mencari bonekanya yang hilang. Saya ingin menemukannya, karena dia satu-satunya teman yang tidak pergi. Di setiap sisi kota, pemandangan yang sama terlihat. Orang-orang mengais puing mencari sesuatu yang masih bisa diselamatkan, meski yang tersisa hanya kenangan dan abu. Di Yerusalem, pemerintah menyebut gencatan senjata masih berlaku. Kami tetap menghormati kesepakatan, namun kami tidak akan ragu mengambil tindakan jika ada ancaman terhadap keamanan nasional. Kalimat itu terdengar sama dengan pernyataan yang sudah sering diulang dalam konflik panjang ini. Namun, di Gaza tidak ada yang percayai janji-janji seperti itu lagi. Di wilayah utara, suara drone terus berputar di atas kepala warga. Beberapa orang mulai mengungsi lagi, kali ini tanpa tujuan. Kami tidak tahu kemana harus pergi, karena tidak ada tempat yang aman di Gaza. Media internasional mulai mempertanyakan apakah kesepakatan gencatan senjata ini benar-benar dimaksudkan untuk membawa perdamaian atau hanya sekadar jeda taktis. Beberapa analis menyebut langkah Israel sebagai strategi politik untuk meredakan tekanan internasional tanpa benar-benar menghentikan operasi militernya. Di sisi lain, Hamas dianggap mencoba mempertahankan citra perlawanan agar tidak kehilangan pengaruh di wilayahnya sendiri. Di antara kalkulasi politik dan kepentingan militer itu, hanya masyarakat sipil yang terus membayar harga tertinggi. Setiap kali dunia mendengar kata damai, warga Gaza hanya mengingat satu hal, bahwa kedamaian selalu datang terlambat dan pergi terlalu cepat. Di perbatasan Rafah, truk bantuan kemanusiaan menumpuk menunggu izin masuk. Banyak dari mereka membawa makanan, air, dan obat-obatan yang sudah ditunggu berhari-hari. Tapi penyaluran tetap tertunda karena alasan keamanan.
Relawan mengatakan bahwa tanpa jaminan gencatan senjata yang benar-benar berlaku, mereka tidak bisa menjangkau wilayah yang paling terdampak. Kami membawa bantuan, kata seorang relawan asal Turki, tapi kami tidak tahu apakah kami bisa keluar dari sini dengan selamat. Di tenda-tenda pengungsian, orang-orang mulai kehabisan persediaan. Anak-anak menangis kelaparan, sementara para ibu menatap langit dengan mata kosong. Di luar Gaza, dunia kembali bereaksi. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang mendesak agar kedua pihak menahan diri. Uni Eropa menyebut pelanggaran gencatan senjata sebagai tanda lemahnya kepercayaan antar pihak. Di Washington, juru bicara Gedung Putih menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan investigasi terhadap laporan serangan lanjutan. Namun semua itu terdengar seperti gema dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dunia berbicara, tapi di Gaza, suara yang terdengar hanyalah ledakan dan tangisan. Seorang jurnalis asing menulis dalam laporannya, "Setiap kali gencatan senjata diumumkan, kami menunggu kapan ledakan pertama akan datang, bukan karena kami berharap, tapi karena kami tahu itu pasti terjadi." 3 hari setelah kesepakatan diumumkan, serangan udara kembali dilaporkan di beberapa wilayah. Menurut laporan dari media lokal, lebih dari 2 lusin rumah hancur dan korban kembali bertambah. Israel menyebut itu sebagai respon atas peluncuran roket sporadis dari Gaza, sedangkan Hamas menolak tuduhan itu dan menuding Israel sengaja menciptakan alasan untuk melanjutkan operasi militernya. Di tengah kebingungan ini, diplomat di Kairo kembali berusaha mempertemukan kedua pihak. Namun kali ini, bahkan mediator pun tampak kehilangan harapan. "Kami bisa menulis kesepakatan, tapi kami tidak bisa memaksa mereka untuk menghormatinya." Di tengah reruntuhan, seorang guru sekolah menulis dengan kapur di papan tulis yang rusak, "Hari ini kita belajar tentang perdamaian." Anak-anak menatapnya dengan diam. Mereka tahu kata itu, tapi mereka belum pernah benar-benar merasakannya. Di luar kelas, suara gemuruh kembali terdengar di langit. Guru itu menunduk, lalu melanjutkan pelajaran seolah-olah suara itu tidak ada. "Kita harus tetap belajar, karena kalau kita berhenti, maka perang sudah menang." Gencatan senjata kali ini seharusnya membawa ketenangan, tapi justru memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan antara dua pihak yang sudah terlalu lama saling mencurigai. Bagi dunia, ini mungkin hanyalah satu episode lain dalam sejarah panjang konflik Timur Tengah. Tapi bagi mereka yang tinggal di Gaza, ini adalah hidup sehari-hari. Hidup di antara perjanjian dan pelanggaran, antara harapan dan ketakutan. Saat malam turun, langit kembali menyala dengan warna oranye dari kebakaran jauh di utara. Di antara debu dan asap, suara azan terdengar lembut memanggil untuk sholat. Sebuah tanda bahwa bahkan di tengah kehancuran, kehidupan masih mencoba bertahan hidup. Bagi sebagian orang di luar sana, berita tentang Gaza hanyalah tayangan 2 menit di televisi. Tapi bagi jutaan orang di tanah itu, setiap detik adalah perjuangan untuk bertahan hidup di bawah janji damai yang tak pernah ditepati. Dunia menulis gencatan senjata dalam huruf besar, tapi rakyat Gaza menulisnya dengan air mata. Di tengah reruntuhan yang membisu, seseorang menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di jendela yang tak lagi berdinding. Cahaya itu redup, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa harapan, meski terus dilanggar, belum sepenuhnya padam.